Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Bang, saya punya 4.000 subscriber. Tetapi kenapa ya bang, saat upload video yang nonton itu kurang dari 100? Ada yang ngalamin? Banyak. Begini Wir, dengerin ya Wir ya. Istilahnya begini. Kamu punya 4.000 subscriber, mungkin mensubscribe kamu semua, lonceng notifikasi dihidupkan, setelah itu komen juga. Saat upload video, walaupun semua subscribermu itu mengaktifkan lonceng notifikasi, kira-kira ke 4.000-nya itu akan mendapatkan notifikasi nggak? Mendapatkan notifikasi nggak? Kalau memang ke 4.000-nya itu mendapatkan notifikasi semua, kemungkinan besar minimal 1.000 lah yang nonton. Karena mendapatkan notifikasi semua. Tetapi, ini pahami ya Wir. Saat subscribermu 4.000, semakin banyak video, tidak semua subscribermu itu mendapatkan notifikasi walaupun misalnya gini Wir, semua subscribermu mengaktifkan notifikasi atau loncengnya diaktifkan. Nggak semua. Semuanya dibatasin. Ingat ya, semuanya dibatasin. Mau kalian percaya, mau nggak, ya silahkan saja. Tetapi YouTube ini, semuanya itu ada batasnya. Sama dengan misalnya dalam satu hari, teman-teman komen di kolom komentar. Atau mensubscribe channel lain. Satu hari itu kan 75, Wir. Ngerti nggak? Setelah 75, nggak bisa mensubscribe lagi, nggak bisa. Harus nunggu besok. Ya, 1 kali 24 jam baru bisa mensubscribe lagi. Setelah 2.000, nggak bisa mensubscribe channel manapun. Sama, Wir. Notifikasi itu juga dibatasin. Misalnya dari 4.000, itu ada yang mendapatkan notifikasi misalnya. Hari ini, 1.000. Setelah itu 1.000 subscriber mendapatkan notifikasi. Apakah ditonton semua? Enggak juga, Wir. Yang mendapatkan notifikasi, apakah itu langsung saat itu? Enggak juga. Tergantung HP-nya. HP-nya RAM-nya kecil. Gantian masuk notifikasi. Ya. Sedangkan kalau RAM-nya kecil, ROM-nya 32, HP jadul, ada WhatsApp, berarti kadang-kadang nggak bunyi. Ada WhatsApp itu kadang-kadang nggak bunyi. 2 jam berikutnya baru kita buka, tung ding loh, baru ada notifikasi masuk. Semuanya itu ada jatahnya masing-masing. Termasuk rekomendasi. Misalnya nih, videomu direkomendasikan dulu. Tampil di beranda. Dari 4.000 subscriber tersebut, nggak semuanya akan nampil videomu di beranda. Tergantung, tergantung. Subscribermu tersebut itu saat nonton sebuah video atau video lain selain kamu, itu tombol jempol diaktifkan nggak? Jadi channel mana yang mendapatkan tombol jempol paling banyak, dialah nanti yang akan muncul di beranda subscribermu. Bisa diterima ya? Misalnya subscribermu nonton videomu, nonton video channel lain. Ternyata channel lain tersebut sedikit menarik daripada videomu. Videomu tidak dikasih jempol. Video yang ditonton selain videomu tersebut dikasih jempol. Ya, 3-4 kali dalam satu hari ngasih jempol terhadap video. Sebuah video selain videomu. Yang muncul di berandanya adalah video-video yang pernah dikasih jempol. Video lain maksudnya, channel lain yang pernah dikasih jempol. Jadi apakah jempol ini penting? Penting sekali, ya. Jempol, tanda like ini penting sekali. Perhatikan, yang sebuah video kalau like-nya banyak, videonya kemungkinan rame. Karena lebih banyak yang tampil di beranda. Walaupun sudah mensubscribe sebuah channel, tetapi tidak dikasih jempol, itu juga ngantri, Wir. Ngantri. Yang dikasih jempol dulu yang nongol. Yang tidak dikasih jempol belakangan. Setelah nonton video itu baru kadang-kadang muncul di
di bawahnya. Nah sekarang siapa yang punya 1000 subscriber? Setelah itu saat teman-teman ngupload video, tiba-tiba langsung penontonnya dalam 1 jam itu langsung 1000. Di awal-awal mungkin di awal-awal ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, nanti kalau sudah 2 bulan, 3 bulan, tidak semua, walaupun subscribermu mengaktifkan notifikasi, nggak semuanya saat kalian ngupload video itu notifikasinya muncul di HP-nya dia. Yang ngasih like kemungkinan nongol di beranda. Yang hanya ditonton, di komen belakangan, ya, belakangan. Muncul di berandanya dia. Belakangannya kapan? Bisa nanti, bisa malam, bisa besok. Yang besoknya sudah ada lagi subscriber lain yang ditonton. Akhirnya kenapa? Yang seharusnya tampil di berandamu jadwalnya besok ada lagi video. Nongol di berandanya dia. Dia mau milih nonton punya siapa. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Jadi jangan heran. Jangan heran kalau teman-teman subscribernya 5.000, 4.000. Setelah itu penonton dari notifikasi kadang-kadang nggak sampai 50. Kadang-kadang penonton cek aja. Penonton dari notifikasi 20. Rekomendasi 40. Kenapa? Ya saat kamu upload video belum tentu itu direkomendasikan ke 4.000 subscribermu, kok paling juga 1.000 aja belum tentu 500. Tetapi itu rahasia YouTube kan, rahasia YouTube. Nah, sekarang kita bongkar supaya teman-teman tuh paham. Sama seperti yang tadi ya, video Instant Tutor tadi. Instant Tutor ini kan riset dari 3 minggu yang lalu. Setelah itu channelnya, video-videonya jadi sepi. Yang terjadi apa? Di pembahasan terakhir tadi. Pasti bakalan ada yang bilang, bilang aja channelmu memang sepi. Bilang aja subscribermu sudah pada pergi. Instant Tutor bilang seperti itu kan. Dan ternyata ada juga yang komen seperti itu. Sama persis. Sebelum kamu komen, saya udah tahu duluan. Kenapa? Pengalaman, Wir. Akhirnya kenapa? Komennya panjang kalau diketik 1 halaman. Dan saya yakin nontonnya nggak sampai 50%. Karena kata-kata tersebut saya taruh di paling belakang. Nanti bakalan ada yang komen bahwasanya apa riset yang Instant Tutor lakukan ini hanya akal-akalan saja. Loh, sekarang tanya channel Oppo Onone. Kenapa kok saya sebut channelnya? Supaya teman-teman tanya. Dan untuk mendapatkan kepastian, benar nggak pertanyaan Oppo Onone pernah hubungi Instant Tutor, bahwasanya apa yang harus dilakukan langkah selanjutnya, karena ada subscriber kurang dan jam tayang kurang. Apakah beli atau bagaimana? Itu satu. Yang kedua, channel daripada dolar. Terus ada tadi yang bertanya, yang pertanyaannya hampir sama, dan saya ambil kesimpulan. Riset tadi. Terus siapa lagi? Channelnya Mirza Sel, itu bertanya juga. Indul DMJ itu bertanya juga. Kalau sebuah pertanyaan itu subscriber lebih dari 10 orang, itu kan bisa dijadikan konten. Dan saya pun tidak segan-segan untuk melakukan riset seperti yang video sebelum ini. Yang berujung channel saya sepi. Walaupun saya dibully seperti bahasanya tadi, tetapi coba tanya ke beliau-beliau yang punya channel ini. Bener nggak bertanya itu ke Instant Tutor? Bener nggak? Kunjungin channel itu. Saya tidak di-endorse channel-channel tersebut. Ingat ya, kalau channel besar hanya menyebut sebuah channel lain, itu harus bayar, bos. 250.000. Ingat, channel besar yang menyebut channel kecil dan itu berkali-kali, itu bayar 250.000. Ada yang 300.000. Hanya nyebut nama channelnya. Nah, sekarang saya sebut channel-channel tersebut. Tanya ke beliau-beliau yang punya channel yang saya sebut tadi. Bayar nggak ke Instant Tutor? Enggak sama sekali. Kalau mungkin beliau yang memberikan super thank atau membernya Instant Tutor, iya. Tapi kalau bayar langsung masuk ke rekening, enggak. Menjadi membernya Instant Tutor, iya. Kadang-kadang memberikan super thank, iya. Dan apakah saya salah seandainya melakukan riset terhadap channel-channel yang sudah memberikan super thank dan super stiker, apalagi membernya Instant Tutor? Adalah tadi video tadi yang kita bahas sebelum video ini. Saya riset hampir 1 bulan, 3 minggu lebih. Akhirnya muncul itu. Saya yakin itu penjual jam tayang. Ya. Dan akhirnya apa? Kenapa kok komenmu kamu hapus?
teruskan aja, teruskan. Saya malah suka, kenapa? Ide konten saya. Kalau komen yang buruk-buruk, teruskan aja, teruskan. Muncul semua. Muncul. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Setelah itu saya riset di channel ini juga. Sebagai bukti riset, setelah itu saya sampaikan hasil riset saya. Seperti video yang tadi. Video sebelum ini. Dikomenin juga. Makanya selalu saya bilang ya, udahlah, gak usah menjelaskan siapa diri kamu. Kalau memang dasarnya sudah tidak suka, kamu mau menjelaskan diri kamu bahwa kamu paling baik, mau kamu mungkin paling nomor satu. Kalau dasarnya tidak suka saja. Tetapi kalau orang sudah suka, nggak perlu penjelasan dari kamu, ya suka saja. Semuanya dari hati. Ya, sukses selalu, salam buat keluarga, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan Wir ya. Yang komen-komen tadi, kenapa komenmu kamu hapus? Kenapa? Lanjut aja. Salam buat keluarga.